Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan linier satu variabel. Nah, konsep dari persamaan linier satu variabel kita harus tahu dulu tujuan dari kita belajar tuh apa sih sekarang. Nah, yang pertama adalah kita dapat membedakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang kedua, kita mengidentifikasi persamaan linier satu variabel. Mengidentifikasi itu gimana sih? Kita dapat tahu nih kalau misalnya kita lihat kalimat ini kita langsung tahu ini persamaan linier satu variabel. Yang ketiga itu kita dapat membentuk persamaan linier satu variabel. Misalnya kita dikasih suatu kalimat biasa, terus kita bisa mengubahnya ke dalam kalimat matematik. Materi apa aja yang kita pelajarin di pertemuan kali ini? Yang pertama tuh kita mempelajari mengenai kalimat tertutup dulu, yang kedua kalimat terbuka, yang ketiga itu persamaan linier satu variabel. Nah, kita masuk dulu ke kalimat. Kalimat kan sebenarnya kita udah belajar dari kita masih kecil ya, nggak cuma di matematik, ada bahasa Indonesia. Nah, kalimat itu di matematik juga ada. Kita lihat dulu nih contohnya. Jadi kalau misalnya ada percakapan biasa antara dua temen nih, Andi sama Bani, dia lagi bercakap-cakap, kata Andi, Bani siapa sih nama pahlawan yang ada di uang 50.000 gitu. Terus Bani menjawab, pahlawan di uang 50.000 tuh namanya Insinyur Haji Juanda. Terus Bani nanya lagi nih, katanya ada satu lagi soal matematika dari Ibu Rini yang dia nggak bisa, katanya suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan negatif 2, berapakah bilangan itu, pertanyaannya gitu. Andi jawab, jawabannya satu, kata dia, karena 1 dikali 2 itu kemudian dikurangi 3 menghasilkan negatif 2. Menurut Andi seperti itu. Terus Bani bilang salah karena menurut Bu Rini jawabannya adalah setengah. Nah, dari sini nih kita bisa membedakan jenis kalimat di matematik. Nah, kalau matematik itu jenis kalimat ada dua sebenarnya, dibedakan berdasarkan nilai kebenarannya. Gimana sih ngeliat nilai kebenaran? Yang pertama nih kita lihat dari percakapan kata-katanya Andi. Siapa nama pahlawan yang ada di uang 50.000? Nah, kalau di sini kita lihat nilai kebenarannya benar apa salah dulu tuh kita lihat. Kan kalimat tanya itu kita belum tahu ya kalau nilai kebenarannya, jadi kita nggak tahu nih nilai kebenarannya benar atau salah gitu. Yang kedua kita lihat kalimatnya dari Bani, pahlawan di uang 50.000 adalah Insinyur Haji Juanda. Nah, ini pasti benar, soalnya kita lihat aja di uang 50.000 ada namanya tuh, oh ya namanya benar, adalah Insinyur Haji Juanda. Yang ketiga kita lihat ada kata ini pertanyaannya kayak gini, pernyataannya, suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan negatif 2. Nah, ini benar apa salah? Kita belum tahu kan ya. Jadi kalau misalnya bilangannya kita ganti sama suatu bilangan, baru kita tahu bilangannya itu nilai kebenarannya itu benar atau salah kayak gitu. Nah, ini juga sama, belum diketahui nilai kebenarannya. Yang ketiga ada eh, kata-katanya si Andi. Suatu satu dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan negatif 2. Kalau kita hitung tuh 1 kali 2 kan hasilnya 2, dikurangin 3 itu hasilnya harusnya negatif 1, di sini bilang negatif 2. Nah, ini kita tahu kalau kalimatnya salah. Nah, dari sini kita lihat nih kalau misalnya kalimat itu di matematik cuma dilihat dari nilai kebenarannya, ada belum diketahui, ada benar, sama ada salah gitu. Nah, di sini langsung kita tulisin, di matematik ada 3, kalimat bernilai benar, kalimat bernilai salah, yang kedua dia adalah yang belum diketahui nilai kebenarannya. Kalau nilai yang kalimat yang bernilai benar atau salah itu disebut kalimat tertutup. Jadi dia udah jelas nilainya benar atau salah, maka dia tertutup. Yang kedua, kalau yang kalimat yang uh, belum diketahui nilai kebenarannya, nah itu disebut kalimat terbuka. Nanti kita akan belajar di kalimat terbuka terus untuk persamaan linier gitu ya. Terus persamaan linier satu variabel tuh yang kayak gimana? Kita lihat aja nih, satu variabel berarti dia memiliki satu variabel. Variabel itu apa tuh? Variabel kan adalah suatu notasi atau lambang yang uh, nilai yang nilainya belum diketahui kayak gitu ya. Nah, untuk lebih mudah kita lihat dulu contohnya nih, saya bikin contoh ada 4. Pertama kita lihat nih, ada jumlah dua bilangan adalah 10. Kita lihat kalau misalnya dari kalimat yang satu nih, kita lihat dua bilangan, berarti ada dua bilangan yang totalnya 10. Nah, ini berarti kan kita
belum jelas ya nilainya sampai bilangan ini kita tahu nilainya berapa. Kalau misalnya bilangan A, misalnya nih kan A tambah B sama dengan 10. Kalau A kita ganti 3, B-nya kita ganti 7, nah itu benar 10. Tapi kalau A-nya kita ganti 5, B-nya kita ganti 7 kan nilainya salah gitu ya. Ini namanya masih kalimat terbuka nih. Terus yang kedua, ada X tambah Y dikali X dikurang Y sama dengan 0. Nah ini kita juga lihat, dia ada dua variabel yang tidak diketahui nilainya gitu ya. Yang nomor 3, itu umur ayah 5 tahun yang lalu adalah 35. Jadi kayak gimana tuh, yang kita nggak tahuin tuh adalah umurnya ayah aja. Jadi kalau misalnya umur ayahnya kita tahu, berarti udah jelas nanti hasilnya gitu ya. Yang ketiga ada X tambah 7 sama dengan 9. Nah ini kita jelas, jadi kalau di sini ada satu variabel yang diketahui, yaitu X gitu. Nah persamaan linear satu variabel, dari namanya aja kita udah lihat nih, persamaan linear satu variabel artinya adalah kalimat terbuka, karena kita akan belajar kalimat yang terbuka yang memiliki variabel gitu ya. Kalimat terbuka itu memiliki satu variabel yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kita lihat ada sama, persamaan ada sama, jadi ini pakai sama dengan, dan memiliki satu variabel. Jelas ya, karena kan persamaan linear satu variabel dengan pangkat 1 gitu. Jadi persamaan linear satu variabel itu kalau dibentuk umumnya adalah A dikali X sama dengan B. Dengan A-nya itu koefisien, X-nya itu namanya variabel, B-nya adalah konstanta. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita belajar gimana caranya mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat matematik. Nih contohnya Andi sama Bani katanya memenangkan hadiah lomba di hari kemerdekaan di sekolah. Total hadiah yang Andi dan Bani dapatkan 800.000 katanya. Jika hadiah Andi adalah sebenarnya 200.000, terus gimana nih persamaan linearnya untuk hadiahnya Bani? Caranya gimana? Pertama kita harus tulis dulu kalimat yang kita punya, yang kalimat terbukanya apa sih tuh, katanya Andi Bani memenangkan hadiah sebesar 800.000, atau misalnya total hadiah Andi dan Bani 800.000 kayak gitu. Terus kita punya apa lagi informasinya? Kalau hadiah milik Andi itu sama dengan 200.000, kita tulis 200.000 gitu. Selanjutnya kita punya apa lagi nih yang kita mau cari? Kita lihat apa namanya, hadiahnya Bani, kan kita nggak tahu. Kalau saya misalin aja, jadinya B variabelnya karena namanya Bani B gitu. Terus kita ubah kalimat yang atasnya, kan Andi ditambah Bani sama dengan 800.000, berarti 200.000 ditambah B itu sama dengan 800 gitu. Atau B ditambah 200.000 sama dengan 800.000. Nah, untuk lebih jelas nanti kalian bisa mempelajari di kalian dan latihan-latihan soal. Sekian materi untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai penyelesaian persamaan linear satu variabel untuk operasi tambah dan kurang. Terima kasih.